Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Halo teman-teman semuanya, pada video kali ini kami akan membahas sesuatu yang sangat menarik dan sangat relevan di zaman sekarang, yaitu tentang persoalan iptek terhadap gaya anak muda dan etika Pancasila. Di era digital seperti sekarang, gadget sendiri tak bisa lepas dari genggaman manusia karena manfaat yang dimilikinya. Teman-teman pasti sudah familiar bukan dengan adanya media sosial. Media sosial akhir-akhir ini memang banyak berguna untuk kehidupan manusia. Contohnya membantu pekerjaan, berkomunikasi, mencari hiburan, mencari informasi, dan sebagainya. Tapi penggunaan media sosial juga dapat berdampak negatif dalam kehidupan manusia. Contohnya seperti apa saja sih? Perkenalkan, kami dari kelompok 4 dengan saya, Pandey Yeremia, selaku ketua kelompok. Saya Fajar Junianto. Dan saya Sulfanur Rahman, kami sebagai sekretaris. Saya Aldo Neslaen dan saya M. Yusuf Maulana Rizky. Kami sebagai pewawancara. Dan saya Maulana Ilham sebagai editor. Kesempatan kali ini kami akan menyampaikan mengenai apa itu pengertian iptek, pengaruh iptek terhadap gaya anak muda dan etika Pancasila seperti apa yang harus kita amalkan, dan dampak positif dan negatif dari pengaruh perkembangan iptek. Yuk kita mulai. Teman-teman, kita sudah pasti tahu yang namanya iptek. Apa sih itu iptek? Iptek adalah ilmu pengetahuan dan teknologi yang mempelajari tentang perkembangan teknologi yang disusun secara logis dan sistematis. Dari tahun ke tahun, iptek berkembang cukup pesat. Bahkan dapat mempermudah pekerjaan tanpa harus melibatkan tenaga lebih. Meskipun sedikit orang menolak yang adanya iptek, tetapi kita tidak bisa menolak yang adanya iptek karena teknologi mempermudah pekerjaan manusia. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi atau yang sering kita sebut iptek adalah suatu hal yang tidak dapat kita hindari. Kemajuan ilmu teknologi berjalan seiringan dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Kemajuan iptek ini membuat peradaban manusia berkembang dengan sangat pesat. Salah satu hal yang bisa dibuat dari iptek adalah media sosial. Media sosial saat ini adalah suatu yang sangat berpengaruh. Menurut kata Books dan data.co.id, sekitar 167 juta pengguna media sosial saat ini. Tentu, penggunaan media sosial ada dua dampak, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Kedua dampak ini tergantung pemakaian dari orangnya masing-masing. Jika seseorang menggunakannya untuk dampak yang negatif, maka itu bisa berbahaya, baik untuk dirinya maupun orang lain. Oleh karena itu, kita memerlukan etika dalam penggunaan media sosial. Misal, tidak melakukan cyberbullying, tidak menyebarkan hoaks, menggunakannya untuk membuat konten-konten yang berguna, dan lain-lain. Dan untuk anak-anak, selain penggunaan etika, diperlukan juga pengawasan oleh orang tua. Etika sendiri dapat bersumber dari berbagai banyak hal, diantaranya yaitu Pancasila. Pancasila adalah ideologi dasar negara kita, yaitu ideologi dasar negara Indonesia. Pancasila juga dapat dijadikan sumber orientasi dan arah pengembangan ilmu dan teknologi itu sendiri, sehingga inovasi iptek
dapat memberikan manfaat positif bagi kehidupan manusia. Pancasila sifatnya subjektif, yang artinya sifat yang di dalamnya terdapat nilai-nilai Pancasila dan terikat pada yang mengusung dan mendukung nilai-nilai tersebut, diantaranya masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia. Pancasila juga dapat dikatakan sebagai way of life bagi bangsa Indonesia. Etika Pancasila adalah etika yang mendasarkan terhadap penilaian baik dan buruk terhadap nilai-nilai Pancasila, yaitu nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Contohnya ada pada konsep sila ketiga yang mengajarkan persatuan. Namun saat ini sudah banyak orang yang menjadikan nilai persatuan dan lebih memilih untuk hidup individual dengan menikmati perkembangan saat ini. Saatnya perkembangan teknologi informasi memudahkan masuknya berbagai macam pengaruh dari luar, seperti gaya hidup orang barat yang gaya hidupnya ada beberapa aspek yang bertentangan dengan nilai-nilai orang Indonesia dan juga nilai-nilai yang tercantum di dalam Pancasila. Dari cara berpakaian, para remaja sekarang, cara berdandan remaja sekarang memperlihatkan bentuk tubuh, gaya rambut mereka yang dicat beragam. Hal tersebut merupakan salah satu contoh dari perkembangan iptek yang tidak selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Apabila nilai-nilai Pancasila diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, bisa dijamin negara Indonesia akan menjadi negara yang berkembang dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang sudah dijamin kebenarannya. Berikut adalah nilai-nilai Pancasila, diantaranya 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Artinya, warga negara Indonesia diwajibkan beragama dan percaya akan adanya Tuhan. Dan Tuhan ini yang dijadikan sebagai patokan atau pedoman dalam bertingkah laku kehidupan sehari-hari. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita adalah makhluk sosial, makhluk yang saling membutuhkan satu sama lain. Oleh karena itu, kita sebagai warga Indonesia harus memiliki jiwa kemanusiaan yang tinggi dan memiliki moral yang beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Sebagai warga Indonesia, kita memiliki banyak perbedaan, baik itu suku, agama, ras, golongan, dan lain-lain. Kita banyak memiliki perbedaan, tetapi kita harus tetap satu juga. Sama seperti semboyan kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, dalam sila keempat ini mengarahkan musyawarah yang lebih fokus untuk musyawarah mufakat, bahkan dalam kehidupan warga negara. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini contohnya adalah bersikap adil, baik dalam keluarga, masyarakat, maupun hidup bernegara. Bahkan pemerintahan juga harus adil untuk setiap warga negaranya. Nah, dari sini, maka dari itu memaknai Pancasila dengan benar adalah sesuatu yang penting. Bukan hanya mengerti arti dari Pancasila. Kita harus menjadikan Pancasila sebagai landasan formal, etika dalam berkehidupan sehari-hari. Apalagi kita adalah mahasiswa. Kita memiliki kewajiban. Di antaranya yaitu moral force dan agent of change. Moral force yaitu pelindung nilai-nilai moral. Misalnya kita menerapkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Lalu agent of change, agen perubahan. Kita harus menjadikan Indonesia dan membawanya nama baik Indonesia dalam pencaturan dunia internasional.
Selain dampak negatif, iptek juga membawa pengaruh positif dalam kehidupan manusia. Contohnya, yang pertama, penggunaan iptek dalam media pembelajaran memungkinkan peserta didik untuk mengakses informasi dan sumber belajar yang lebih luas. Yang kedua, iptek membuka peluang untuk menggunakan metode pembelajaran yang lebih variatif dan inovatif. Woi, jangan pakai mata dong. Iptek bisa menjadi pisau bermata dua, sebab ia dapat menjadi dampak positif dan dampak negatif. Namun pada kali ini saya akan membahas mengenai dampak negatifnya. Yang pertama adalah kecanduan teknologi. Banyak waktu yang dihabiskan di depan layar dapat menyebabkan ketergantungan. Anak-anak muda seringkali kehilangan komunikasi secara langsung karena kecenderungan mereka menghabiskan banyak waktu dalam aktivitas online daripada menghabiskan waktu dalam sosialisasi langsung gitu ya. Dan jelas ini menyebabkan isolasi sosial. Yang kedua adalah kemudahan menyontek. Semua orang dapat dengan mudah dan cepat menerima informasi melalui internet, termasuk juga cara curang dalam pengerjaan ujian. Ini merusak prinsip etika akademik dan menghambat proses pembelajaran yang sebenarnya, karena fokus anak-anak atau murid berpindah dari pemahaman ke pencapaian nilai semata. Yang ketiga adalah pelanggaran hak kekayaan intelektual, membajakan karya seni seperti membajakan video, film, musik, atau tulisan yang diakses mudah ke konten digital. Itu jelas dapat merugikan pencipta asli, mengurangi penghargaan terhadap karya mereka, dan menurunkan etika standar penghargaan karya orang lain. Yang keempat adalah pencurian dan penyalahgunaan data pribadi. Di era digital, informasi sensitif seperti data pribadi dapat dengan mudah atau rentan dicuri atau disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dengan tujuan mencuri identitas, penipuan, dan manipulasi psikologis. Jelas, ini dapat menyebabkan masalah dalam finansial dan psikologis. Halo semuanya, sekarang tanggal 9 November 2024. Sekarang kita lagi berada di mana nih Kang? Oke nih Kang, kita lagi berada di samping FIP nih Kang. Kita mau ngapain sih nih Kang? Untuk melakukan wawancara nih Kang kepada anak muda untuk pengaruh iptek nih Kang. Baik, kalau gitu kita ikutin terus yuk keseruannya. Halo semuanya, kita menuju ke narasumber pertama nih. Ikutin terus yuk. Halo Teh. Kita ada tugas dari mata kuliah Pancasila nih Teh. Izin ya Teh ya, mengganggu waktunya. Kita nih ada tugas pengaruh iptek nih Kak, tentang gaya anak muda. Apa sih dampak judi online itu? Dampak judi online. Iya. Saya dampak judi online itu pertama akan mengakibatkan kemiskinan yang akan mengalami juga akan kriminalitas juga sama dan juga yang akan judi online pasti tindakan akan berupa dalam bahasa Indonesia itu akan kita adaptasi. Jadi kita akan memberikan terus akan melakukannya kita dapat uang itu. Oke Teh, sebelumnya namanya siapa Teh? Fakultas. Oke Teh ya.
Kesimpulannya adalah IPTEK atau ilmu pengetahuan teknologi adalah ilmu yang mempelajari tentang perkembangan dari suatu teknologi yang berdasarkan kepada pengetahuan yang disusun secara logis dan sistematis. IPTEK sendiri dapat membawa perubahan bagi kehidupan manusia dalam sehari-hari dan juga memiliki dua dampak, yaitu yang pertama, dampak positif. Dampak positif dari IPTEK adalah mempermudah suatu pekerjaan manusia, mempermudah dan mendapatkan lebih untuk suatu informasi, dan juga sebagainya. Dampak negatifnya dapat membuat kecanduan gadget, rusaknya moral, pengaruh buruk dari budaya luar, dan sebagainya. IPTEK tanpa adanya suatu etika dapat berbahaya bagi penggunanya. Kita sebagai rakyat Indonesia sudah biasa menggunakan atau menjadikan Pancasila sebagai sumber etika dalam kehidupan sehari-hari. Apabila kita menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, maka dijamin Indonesia akan maju berkarakter sesuai dengan nilai Pancasila dan sudah dijamin baik. Ingatlah, kita adalah perubahan yang kita cari. Jika orang lain tidak melakukan hal seharusnya, maka kita yang harus memulainya terlebih dahulu. Terima kasih telah menonton video ini.